Oke, silakan Anda langsung aja ya dipresentasikan. Oke, saya enggak pakai headset karena tidak terdengar sepertinya suaranya saya tadi. Oke. Oke, apakah sudah terlihat, Bu, full Oh, screen-nya? sudah terlihat dari tadi. Langsung saja ya, Ya, silakan Anda bisa langsung mempresentasikan ya di baik. slideshow saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda Dwi Supta Barik. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya, yaitu peningkatan kualitas sinyal wicara dengan pendekatan regenerasi harmonik. Oke, Di sini ini masih belum di slideshow, masih belum jalan slide-nya. belum jalan, Bu. Hmm. Kamu pilih yang entire screen itu loh. Jangan dia bisa share screen. Bisa ini kelihatan semua. Bisa di slideshow. Your entry. Oke, saya lanjutkan pada bab 1, yaitu pendahuluan ya. Latar belakang pada saat berkomunikasi, pencapaian akurasi kualitas sinyal wicara yang diterima merupakan hal yang penting, di mana sinyal wicara yang diterima pada saat berkomunikasi terganggu oleh kebisingan sekitar. Nah, untuk mengatasinya pada sinyal wicara dibutuhkan sebuah sistem peningkatan pada kualitas sinyal wicara. Jika kebisingan ini dibiarkan, maka kualitas sinyal wicara yang diterima akan menurun dan dapat menyebabkan salah persepsi pada penerima karena tidak jelas sinyal wicara yang diterima. Nah, di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana hasil peningkatan kualitas sinyal wicara dengan pendekatan regenerasi harmonik. Dan kedua, bagaimana hasil identifikasi gender pada hasil sinyal pemrosesan regenerasi harmonik. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil peningkatan kualitas sinyal wicara dengan pendekatan regenerasi harmonik. Dan yang kedua, untuk mengetahui hasil identifikasi gender pada hasil sinyal pemrosesan. Untuk batasan penelitian, yaitu penelitian ini dilakukan di ruangan tertutup dengan ukuran ruangan yaitu 3 kali 3 meter. Kemudian variasi noise-nya yang digunakan yaitu hanya angin, traffic sama white noise. Hujan ini tidak jadi. Yang ketiga, setiap rekaman sinyal bicara hanya terdapat satu pembicara. Di bab 2 ini isinya yaitu tentang sinyal bicara, noise, harmonic regeneration noise reduction atau HRNR, kemudian Wiener filter, kemudian MOS atau mean opinion score, yang selanjutnya signal to noise ratio, kemudian PRAT. Kita langsung saja ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, yang pertama yaitu kita simpulkan dalam flowchart, yaitu yang pertama kita mulai, kemudian mencari studi literatur, kemudian kita mengumpulkan data. Setelah pengumpulan data, kita melakukan pengolahan data menggunakan metode HRNR atau Harmonic Regeneration Noise Reduction, dan setelah itu hasil HRNR ini dilakukan identifikasi gender. Kemudian kita hasilnya kemudian dibahas, lalu kita dapat kesimpulan dan saran, kemudian selesai. Nah, ini pengumpulan datanya. Nah, jarak antara speaker ini 10
speaker, antara speaker ini, speaker 1 sama speaker 2 itu 10 cm. Nah, sedangkan mikrofon atau mikrofonnya ini 10 cm dari jarak speaker kedua speaker itu. Nah, untuk speaker 1 ini berisi tentang pembicara atau yang orang ngomong itu. Yang kedua, speaker 2 itu berisi tentang noise. Nah, di sini pada speaker 1 pada pembicara kita melakukan variasi volume, yaitu sepertiga, seperdua, setengah atau setengah, dan 2/3 maksimum loudness-nya. Nah, untuk perekamannya kita rekam selama 10 detik. Nah, ini pengolahan datanya. Kita inputkan, kemudian kita pendekatan fungsi nonlinearitas, perhitungan SNR, kemudian kita estimasi spectral gain, kemudian kita estimasi sinyal bicara, kemudian kita IFT, kemudian kita dapatkan outputnya berupa domain waktu. Di bab 4 hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita lihat ini versi originalnya atau belum ada noise-nya, atau ini lebih ke originalnya pembicara. Nah, yang di atas ini laki-laki, yang di bawah suara sampel yang perempuan. Nah, di atas ini kita buatkan tabel untuk standar, atau kita untuk baseline-nya kita jadikan baseline buat perbandingan hasil pemrosesan yang nanti. Nah, di sini untuk sampel suara laki-laki ini untuk pitch-nya ini memiliki standar yaitu 120 sampai 140 Hz, yang kalau perempuan itu sekitar 200 sampai 280 Hz. Nah, ini sinyal campuran yang sudah ada noise-nya. Yang tengah itu sinyal campuran laki-laki. Saya tidak memasukkan semuanya karena nanti terlalu banyak grafik. Kita ambil beberapa dari setiap noise. Yang di tengah itu sampel yang campuran laki-laki, dan untuk yang sebelah kanan itu untuk perempuan. Nah, perekaman ini dilakukan menggunakan frekuensi sampling 44.100 Hz dengan waktu perekaman selama 10 detik. Nah, ini hasil dari atau outputannya setelah mengalami pemrosesan. Nah, di sini kita lihat pitch-nya baseline dengan pitch HRNR atau yang sudah direduksi. Nah, di sini kita di sini dapat melihat errornya, ada yang perbedaannya. Kita lihat perbedaannya sangat besar, yaitu pada 320 di sampel laki-laki bagian noise point di max volume sepertiga. Nah, itu kalau di sampelnya atau baseline-nya itu 135. Sedangkan saat sudah di pemrosesan HRNR pitch-nya itu 320. Kenapa kok sangat besar? Dikarenakan sinyal bicaranya itu ikut terganggu oleh noise-nya tersebut. Jadi waktu perekaman atau waktu pemrosesan itu tidak
tidak terlalu kayak membaca gitu, karena di sini max volumenya itu hanya sepertiga, sedangkan untuk noise-nya itu selalu tetap, jadi kalah dengan volume noise-nya. Nah, di sini juga hasil sampel perempuan. Untuk pitch-nya ada yang turun dari standarnya perempuan yaitu 200, di sini 140, 183. Nah, itu dikarenakan sinyalnya itu tercampur dengan noise. Nah, sehingga di rata-rata itu mendapat 140. Padahal standarnya itu sebelum di rata-rata itu sudah 252 atau kurang lebih segitu. Kalau sudah di rata-rata, pitch-nya akan turun. Nah, ini spektrogram perbandingan sinyal wicara. Nah, yang di sebelah kiri ini laki-laki, terlihat jelas untuk dari segi warnanya, dan sebelah kanan itu hasil perbandingan sinyal perempuan. Nah, ini berikut perbandingan Forman baseline dengan hasil pemrosesan pada suara laki-laki. Di sini saya ambil 3 di volume sepertiga dengan traffic noise. Untuk hasil pemrosesan itu nilai Formannya tidak atau kurang dari baseline-nya. Nah, sedangkan di volume 1/2 atau 1/2 ini dengan noise white noise, baseline-nya ini lebih tinggi semua dari hasil pemrosesan. Hanya F5 saja yang baseline itu lebih kecil dari hasil pemrosesan. Nah, sedangkan di volume 2/3 ini white noise, sinyal baseline atau sinyal hasil pemrosesan ini lebih tinggi semua daripada baseline-nya. Nah, begitu juga di perbandingan Forman baseline dengan hasil pemrosesan pada perempuan ini kurang lebih seperti yang laki-laki tadi. Di traffic noise sepertiga volume, max volume ini hasil pemrosesannya kurang dari baseline. Untuk volume setengah atau 1/2 dengan white noise, baseline-nya lebih tinggi, hanya F5-nya saja yang lebih hasil pemrosesannya lebih tinggi di bagian F5. Nah, sedangkan untuk 2/3 white noise, hasil pemrosesan ini lebih tinggi daripada baseline-nya. Nah, ini kita lihat nilai MOS-nya pada laki-laki dan perempuan. Di sini kita melihat sekilas nilainya di atas 3 semua. Nah, untuk nilai MOS-nya parameter itu 1, 2, 3, 4, 5. Paling tinggi itu 5. Nah, sedangkan 1 itu sangat buruk, 2 itu buruk, yang ketiga itu cukup, yang keempat itu baik, yang kelima itu sangat baik. Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut. Sinyal campuran laki-laki dan perempuan dengan 3 variasi max volume dengan 3 noise yang berbeda, yaitu traffic, white, dan white noise, dapat direduksi dengan metode regenerasi harmonik. Nah, ini diperkuat dengan nilai rata-rata MOS-nya yaitu sebesar 3,47
29 atau dikategorikan cukup. Nah, yang kedua ini sinyal hasil pemrosesan regenerasi harmonik ini bisa juga digunakan untuk mengidentifikasi gender yang diukur menggunakan bit formatnya sehingga hasil yang didapatkan tidak terlalu jauh dari sinyal baseline-nya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nanda. Oke, silakan jika ada yang mau bertanya atau memberikan masukan, dipersilakan. Oke, mungkin langsung saja ya, Nanda. Mungkin ketika sidang besok, kayak latar belakang itu kalau bisa dibuat poin-poin ya. Dibuat poin, Bu? Ya, jangan berupa paragraf yang terlalu panjang ya. Oh, baik, Bu. Disimpulkan saja, Bu. Ya, lebih banyak kamu jelaskan secara verbal itu nggak masalah gitu ya, atau dibuat poin-poin biar lebih rapi ya. Kemudian ini kamu perlu menjelaskan juga ya kan, ini kan fokusnya juga identifikasi gender. Jadi hasil pemrosesan dengan regenerasi harmonik itu apakah masih bisa digunakan untuk mengidentifikasi gender berdasarkan nilai pitch-nya atau formatnya seperti itu. Mungkin kamu bisa jelaskan ya di ketika kamu menjelaskan ini yang kamu tampilkan di sini itu ya. Baik, Bu. Kan sudah ada kan, mungkin kamu bisa masukkan juga ya, jelaskan teori singkat ya terkait itu tadi. Misalkan pitch kan dia memiliki rentang frekuensi yang beda-beda kan antara laki-laki maupun perempuan seperti itu ya. Ya, Bu. Mendukung penjelasan kamu nantinya. Baik, Bu. Nanti saya tambahkan juga, Bu. Oke, kemudian ini saya rasanya ini ya, kayak kalimat kesimpulan kayak gitu, saya kok mirip-mirip dengan ini ya, Iqbal ya kata-katanya ya. Iya, misalnya kan kita pakai parameternya sama juga, Bu. Parameter sama nggak masalah, tapi tolong Kalimatnya. ditulis ya, ditulis Ya, baik, Bu. kata-kata sendiri ya. Baik, Bu. Kalau bisa ya dicicil laporannya pun juga seperti itu ya, Baik, Bu. daripada Nanti saya ganti, Bu. Oke, mungkin itu ya nada dari saya. Oke, ya. Mungkin bisa dicukupkan dulu ya, silahkan ditutup. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Mungkin di sini gadis sudah hadir ya. Gadis sudah bisa ini ya, presentasi ya. Sudah, Bu. Oke, silakan disiapkan ya gadis ya presentasinya untuk di share screen ya.